Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi, NIM 401 2018 133. Mahasiswa dari YN Langsa, Prodi Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah video guna memenuhi mata kuliah Praktikum Perbankan Syariah. Bersama saya dan dua teman saya yang bernama Denny Aro dan Muhammad Rizky. Di sini kami akan membahas sebuah judul yang tupoksi dan etika frontliner bank syariah. Baiklah, untuk sebab pertama itu akan saya bahas sendiri. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu frontliner, terlebih dahulu kita mengetahui dulu nih apa itu frontliner. Frontliner adalah garda terdepan sebuah perusahaan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan pelanggan, misalnya memberi informasi, solusi, mendengar keluhan, dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat bahwasanya frontliner ini bukanlah sebuah jabatan pada perusahaan, melainkan bisa dikatakan sebuah profesi seperti customer service ataupun teller. Menjadi orang paling terdepan dalam melayani nasabah seperti yang dilakukan oleh customer service dan teller itu merupakan citra dari sebuah perusahaan atau bank, sehingga banyak dari mereka itu yang menggunakan customer service dalam melakukan bisnis. Seorang frontliner ini haruslah memiliki kepribadian yang hangat, humble, dan ramah, sebab hal tersebut akan memberikan impact ataupun kenyamanan terhadap nasabah dan terhadap perusahaan sendiri. Selain itu juga sikap baik yang ditunjukkan oleh frontliner mampu merubah citra sebuah perusahaan ataupun bank. Menjadi frontliner itu haruslah mempunyai penampilan yang menarik, rapi, serta sopan, karena yang akan dihadapi ialah calon para nasabah yang akan menjadi mitra bisnis. Sebisa mungkin, buatlah mereka itu terkesan pada saat awal berhadapan dengan mereka, agar mereka yakin dengan sistem bank yang dijalankan. Hal tersebut tidak melulu harus tentang perkataan yang lembut ataupun yang ramah, melainkan juga gestur daripada frontliner ini, perilaku, gerak tubuh, itu juga harus diatur oleh seorang frontliner. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis etika yang harus dimiliki oleh seorang frontliner. Adapun jenis-jenis etika itu antara lain seorang frontliner itu harus memiliki sifat yang sopan santun, ramah tamah, komunikatif, sabar, dan harus pengertian, percaya diri. Kemudian setiap nasabah yang dijumpai dengan wajah yang senyum dan wajah yang ceria. Kemudian di saat akhir perjumpaan, seorang frontliner itu harus mengucapkan terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi yang telah menjelaskan apa itu frontliner dan etika dari frontliner. Oke, saya akan menjelaskan apa tugas dari frontliner tersebut. Untuk tugas utama dari frontliner adalah memberikan sebuah informasi yang sejelas-jelasnya kepada nasabah, dan seorang frontliner juga harus berpenampilan menarik dan sopan untuk mencerminkan dari citra perusahaan tersebut. Seorang frontliner harus mempunyai beberapa perilaku, yakni harus selalu mudah tersenyum, wajah hangat dan penuh semangat, menganggap kepada pelanggan sebagai orang penting, selalu mendengarkan suatu kebutuhan pelanggan, selalu menyebut nama pelanggan, mempunyai bahasa tubuh yang baik, mempunyai produk knowledge yang baik, dan terakhir berpenampilan dengan rapi. Frontliner yang baik harus diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaannya. Selain itu, frontliner juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya, agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan nasabah. Untuk itu, seorang frontliner harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang memuaskan nasabah, kokoh seperti etikat pelayanan, pengenalan produk, dan dasar-dasar lainnya. Pelayanan yang diberikan juga harus dibekali dengan pengetahuan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya,
termasuk kemampuannya menguasai pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bank dan produk yang ditawarkan. Baik, kita akan memasuki subbab pembahasan baru, yaitu jenis jabatan frontliner. Perlu kita ketahui bahwa jenis jabatan frontliner ini ada dua, yaitu customer service dan teller. Saya akan membahas yang paling pertama adalah customer service. Customer service merupakan suatu aktivitas yang bertujuan untuk memberikan sebuah pelayanan atau servis kepada klien, konsumen, nasabah, dan lain-lainnya dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dialaminya dengan tetap menjaga sebuah kenyamanan dan kepuasan. Pelayanan yang dapat diberikan oleh seorang customer service adalah dengan menerima keluhan dan masalah dari konsumen dan memberikan sebuah solusi atau jalan keluar masalah. Dan untuk tugas dan fungsi customer service, fungsi dari customer service adalah harus bisa dan pandai dalam memecahkan suatu masalah atau dengan cara lain mencari sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi oleh konsumen atau nasabah. Tugas seorang customer service ialah memberikan sebuah pelayanan yang sangat baik dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, klien, ataupun pelanggan. Customer service juga berfungsi untuk sebagai menerima tamu, komunikator, memberikan sebuah informasi produk bank, bertugas untuk melayani pembukuan dan penutupan rekening nasabah, handling komplain, bertugas untuk melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa atau produk, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky. Saya akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami, yaitu yang kedua adalah teller. Jadi fungsi teller yang pertama itu adalah sebagai orang yang menerima semua setoran, uang, tunai, dan non-tunai dari berbagai pihak. Pendek kata, semua uang masuk biasanya melalui teller atau disebut juga sebagai kasir. Kemudian fungsi teller atau kasir ini yang kedua adalah sebagai orang yang melakukan pembayaran uang, tunai, dan non-tunai kepada berbagai pihak. Artinya, semua uang yang keluar dari perusahaan harus melewati kasir atau teller. Penyetoran tunai dan penarikan tunai maksudnya adalah uang kas. Sedangkan penyetoran dan pembayaran non-tunai adalah dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Lalu, tugas teller mempunyai tugas untuk memberikan layanan perbankan bagi nasabah dan calon nasabah di sebuah bank. Fungsi teller menjadi sangat krusial karena setiap harinya merekalah yang langsung berhadapan dengan nasabah. Hal ini menuntut seorang teller wajib berpenampilan yang sempurna setiap saat guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah. Yang pertama itu ada seorang teller wajib datang tepat waktu sesuai dengan jam masuk, dan memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik, seperti alat hitung, komputer, dan perlengkapan yang lainnya. Lalu yang kedua itu ada bersikap ramah terhadap semua nasabah. Yang ketiga menjaga penampilan sesuai dengan standar bank seperti cara berpakaian, rambut rapi, dan menggunakan ID card bank, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada setiap melakukan store dan tarik tunai, seorang teller wajib melakukan sebuah perhitungan uang nasabah. Lalu yang kelima itu ada melakukan sebuah transaksi pembayaran non-tunai atau tunai kepada nasabah yang bertransaksi dan melakukan update data transaksi di sistem komputer. Yang keenam itu ada wajib untuk memberikan slip kwitansi kepada nasabah yang bertransaksi dan menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan. Lalu yang ketujuh itu ada bertanggung jawab atas kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas yang diterimanya. Kedua posisi dan jabatan di atas adalah bagian dari frontliner, karena fungsi dari frontliner sendiri yaitu menjadi garda depan dari sebuah perbankan yang berhubungan langsung dengan nasabah maupun calon nasabah.
Seorang frontliner diwajibkan untuk memberikan kesan yang menarik setiap waktu. Seorang frontliner ini juga dituntut untuk bisa memberikan kesan yang terbaik kepada pelanggan, mempunyai sebuah kemampuan inovatif kepada nasabah, berpenampilan yang baik dan menarik, lalu bisa bekerja dengan tim ataupun bekerja sendiri, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dan jelas. Lalu yang E itu ada syarat frontliner. Nah, jadi di sini bagi frontliner memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang A harus menarik dari segi wajah dan penampilan. Lalu yang B itu mempunyai tinggi dan berat badan yang profesional. Yang C sehat jasmani dan rohani. Yang D mempunyai mental yang kuat dalam hal melayani nasabah. Yang E mempunyai rasa humor dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang F mempunyai energik dan cekatan dalam bekerja. Yang G mampu untuk mengendalikan diri. Yang H tidak mudah terpancing emosi dan berkata kasar. Yang I mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Yang J bijaksana. Yang K mempunyai budi pekerti yang tinggi. Yang I pandai bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan. Yang E mampu bekerja sama serta berkomitmen dengan berbagai macam pihak. Cukup sekian dari pembahasan dari makalah kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.